Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Wajah Li dingin dan tegas saat dia berkata dengan dingin, "Tuanku Kota Bulan Merah, tolong buat keputusan apakah akan membijakku pergi atau mati." Dia siap memberikan segalanya, sebagai monster yang kuat, mereka telah bersama Sang selama bertahun-tahun, dan mereka melihat kehidupan Sang lebih penting dari apapun, mereka akan melakukan apa saja untuk membuatnya tetap hidup. Ning Keiwei menatap mata Li dan merasakan penglihatannya terbakar, dia perlahan berkata, "Li Yunxiao, bagaimana menurutmu?" Petik 2. Semua orang terkejut, mengapa dia bertanya kepada Yunxiao tentang masalah yang begitu penting. Desir. Mata semua orang tertuju pada Yunxiao, begitu pula Jiang Ruobing, yang mengenakan tampilan yang sedikit sedih dan menyedihkan. Yunxiao tersenyum kecut dan berkata, "Meskipun orang-orang ini tercela, bagaimana hidup mereka bisa dibandingkan dengan Nona Ruobing? Jika kita membiarkan mereka pergi kali ini, kita bisa membunuh mereka lagi lain kali, tapi mereka hanya beberapa antek." Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Sang dengan bantuan Kota Bulan Merah, bahkan lebih dari membunuh Shen Baxiang, dia harus menyelamatkan Jiang Ruobing. Ning Keiwei mendengus dan berkata, "Jiang Ruobing berkolusi dengan orang luar untuk keluar dari penjara, yang merupakan kejahatan besar. Mengapa kamu masih ingin menyelamatkannya?" Yunxiao merasa lucu ketika dia melihat ekspresi lega yang hampir tak terdeteksi di mata Ning Keiwei, rubah tua. Dia jelas ingin menyelamatkan Jiang Ruobing, tetapi dia tidak bisa menurunkan wajahnya dan aturan Kota Bulan Merah, jadi dia datang untuk berkonsultasi dengannya. Sekarang dia telah melihat niat Ning Keiwei, Yunxiao secara alami harus bekerja sama dengannya, dia dengan cepat berkata dengan heran, "Tidak. Tapi Tuan Yue, meskipun Nyonya Ruobing pantas dihukum, dia sekarang telah melihat warna asli dari orang-orang jahat dan telah menderita, mengapa kita tidak menyelamatkannya terlebih dahulu dan kemudian menghukumnya sesuai dengan peraturan yang sesuai ketika kita kembali ke kota?" Ning Keiwei menatap Yunxiao dengan terkejut, dan sedikit kekaguman yang tak terlihat melintas di kedalaman matanya. Anak laki-laki ini memang sebaik ayahnya, pikirnya, jawabannya sangat sesuai dengan seleraku. Dia berpura-pura merenung dan mendengus, bukankah ini membiarkannya mudah pergi? Hang Feng, bagaimana menurutmu? Ning Hang Feng mengutuknya di dalam hatinya dan berpikir, karena Yunxiao telah berkata demikian, saya tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan kehidupan Jiang Ruobing, bukan? Kata-kata Yunxiao masuk akal, bagaimanapun, kita telah melanggar aturan Kota Bulan Merah, jadi kita harus menghukum diri kita sendiri. Selain itu, kita tidak memiliki permusuhan dengan iblis ini, jadi kita tidak perlu bertarung sampai mati. Baiklah, karena itu masalahnya. Ning Keiwei melirik Li dan berkata, "Turunkan Ruobing dan kalian bisa pergi." Dia menunjuk ke udara, dan tongkat itu segera berubah menjadi seberkas cahaya dengan dentang, kembali ke tubuhnya dan menghilang. Li sangat gembira, dia menghela nafas lega dan berkata, "Maaf atas pelanggaran itu, saudari, aku akan menebusmu lain kali jika ada kesempatan." Tanpa pengekangan tongkat, mereka telah memulihkan kekuatan mereka. Li dengan lembut menepuk Jiang Ruobing dan mendorongnya ke Ning Keiwei. Jiang Ruobing seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dia menundukkan kepalanya di depan Ning Keiwei dan tidak berani mengeluarkan suara, tetapi darah masih mengalir dari lehernya yang cantik, seluruh gaun putihnya berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, tetapi dia terlihat sangat menyedihkan. Yunxiao buru-buru melakukan gerakan mantra dan mengarahkannya ke tenggorokannya, menghentikan pendarahan. Sang menatap Yunxiao dengan rumit, lalu menoleh ke Ning Keiwei dan berkata, "Tuan-tuan, selamat tinggal." "Itu benar, 8 gajah kematian ini tidak ada hubungannya dengan ras monster kita dan tidak ada dalam daftar syarat untuk pertukaran. Bagaimana Anda ingin berurusan dengan mereka tidak ada hubungannya dengan kami?" Ekspresi Jienan langsung berubah dan dia berkata dengan marah, "Yao Sang, aku tidak akan membawa kalian. Aku bukan manusia." Sang mencibir, "Selamat tinggal, selamat bersenang-senang." Ekspresi Li Yi berubah beberapa kali sebelum dia menghela nafas, "Tuanku, saya tidak bisa menahannya, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Sang, mari kita bicarakan ini."
Bagaimanapun juga, kita semua kenalan, kita harus tetap bersama. Nina kecil dengan cepat berteriak. Wasit tidak bisa diganggu dengan mereka lagi, dia mendengus dingin dan berubah menjadi seberkas cahaya dengan Tang Jie, Li Yi, dan yang lainnya untuk melarikan diri. Selama mereka masih berada dalam lingkup kota bulan merah, mereka tidak akan merasa aman. Ayo pergi, Jie Nan langsung berteriak dan terbang ke kejauhan. Naif, kata Ning Keiwei. Dia sepertinya tidak bergerak, tetapi Jie Nan tiba-tiba membenturkan kepalanya pada kekuatan tak terlihat, dia jatuh lagi dengan teriakan, seluruh area ditutupi dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh Ning. Lil 8 dan 2 lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka harus kembali ke penjara sekarang, semua upaya mereka semua putus asa seperti ayam jantan yang kalah dalam pertarungan, mereka tidak bisa mengangkat semangat mereka sama sekali. Bawa mereka bertiga kembali ke penjara bawah tanah. Ning Hangfeng memerintahkan dengan dingin. Saat para penjaga hendak menangkapnya, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari udara, meskipun sangat lembut, itu bergema di hati semua orang, ayo pergi. Meskipun itu hanya satu kata, tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas dan memecahkan segel Ning Keiwei saat ini, ki di langit tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi niat membunuh yang tak terbatas, langit mulai gelap dan awan berubah warna. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati semua orang, dan darah mereka hampir membeku, tidak hanya itu, ketakutan tak terbatas juga menyebar dari lubuk hati mereka. Bos! Nina kecil berteriak kaget, saat semua orang akan hancur, dia sepertinya telah mendengar suara terindah di dunia, dia sangat gembira dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk pergi. Teriakannya membuat hati semua orang bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Semua orang mengerti arti dari dua kata ini. Ling Baiyi, yang keempat di bagan kekuatan langit dan bumi, penguasa bela diri yang diberi gelar Night Shadow oleh wilayah suci, kepala 8 divisi, telah muncul di luar kota Red Moon. Pada saat ini, Ning Hangfeng, anggota tentara kekaisaran lainnya, dan Yun Xiao semuanya menegang, tidak berani bergerak, niat membunuh itu seperti dao bela diri tak terbatas yang menekan mereka di tempat, dan mereka akan terbunuh jika mereka bergerak sedikit pun. Hati Yun Xiao bergetar, dia sangat akrab dengan perasaan ini, itu adalah seni aura pembunuh tepi hijau Ling Baiyi, seni aura pembunuh yang dia ajarkan kepada tentara Tianshui saat itu adalah pengetahuan dangkal yang telah dia pelajari selama pertempuran dengan Ling Baiyi. Apakah kamu bertanya padaku sebelum pergi? Suara dingin Ning Keiwei setenang air, meskipun dia juga terkejut, dia tidak bisa panik saat ini, cahaya keemasan melintas di tangannya, dan lagu waktu muncul di tangannya, dia melambaikannya ke udara dan kekuatan spasial yang kuat menyebar, menekan ketiganya yang hendak melarikan diri. Pada saat yang sama, beberapa segel mantra aneh muncul di tangannya dan dikirim ke dalam lagu waktu, memancarkan cahaya terang. Kemudian, dia membuka segel lagu zaman dan mengubahnya menjadi setelan perang emas yang menutupi tubuhnya, matanya yang dingin berkedip tajam saat dia menatap kehampaan dengan sangat waspada, dia mengangkat pedang emasnya melintasi langit dan mulai perlahan menyalurkan kekuatannya, siap menyerang kapan saja. Ning Keiwei belum pernah bertemu musuh sebesar itu dalam hidupnya, jadi dia tidak berani memperhatikannya. Saat simbol-simbol aneh Ning Keiwei memasuki tongkat kerajaan, kota bulan merah yang jauh tampaknya telah merasakannya. 3 berkas cahaya melesat dari 3 tempat berbeda pada saat yang sama, mereka berwarna merah, kuning, dan biru, dan mereka berputar di udara. Mereka adalah 3 lelaki tua dengan pakaian yang berbeda, mereka dipanggil oleh tongkat kerajaan dan bergegas keluar dari pengasingan mereka pada saat pertama, mereka terbang keluar kota dengan kecepatan yang mencengangkan. Di arena, hati Jiang Chuan tiba-tiba bergerak, dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat 3 sinar cahaya di langit, wajahnya menjadi pucat dan pikirannya menjadi kosong sesaat, kemudian, dia segera membubung ke langit dan mengikuti ketiga orang itu. Ketiga tetua ini adalah generasi tertua di kota bulan merah, mereka tidak pernah bertanya tentang apapun dan fokus pada pengembangan seni bela diri, hanya tongkat yang mewakili kekuatan tertinggi di kota bulan merah yang bisa memerintahkan mereka. Sekarang mereka bertiga telah muncul pada saat yang sama, mereka pasti telah dipanggil oleh Ning Keiwei. Dengan kekuatan Ning Keiwei, dia tidak akan memanggil ketiga tetua ini tanpa alasan, dia pasti bertemu lawan yang menakutkan. Kerumunan di sekitar turnamen arena melihat dengan kaget, semuanya agak bingung,
Ruan Zimao dan Lu Yuxing terkunci dalam pertempuran sengit, dan saat semua orang bersenang-senang, penguasa kota-kota bulan merah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sinyal macam apa ini? Jangan curiga, kata Ruan Hongyu, suami saya telah pergi untuk menangani beberapa masalah kecil. Masalah kecil. Semua orang tertawa pahit di dalam hati mereka, tidak ada yang bodoh, mengapa penguasa kota bulan merah kota perlu keluar dan menangani masalah sekecil itu pada saat ini. Selain itu, ketiga aura yang sangat kuat barusan juga menuju ke arah itu, yang disebut masalah kecil ini mungkin adalah masalah kecil yang mengejutkan. Kedua orang yang bertarung di atas ring juga menyadari ada yang tidak beres, tetapi mereka hanya sedikit terganggu dan fokus pada pertempuran lagi, bahkan jika langit runtuh, akan ada master yang menahannya, apalagi ini adalah kota bulan merah, apa yang bisa terjadi? Alis Ruan Zimao juga berkerut rapat, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Awalnya, kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari Lu Xingyu, sekarang dia terganggu oleh tindakan Jiang Churan yang tiba-tiba, dia mulai dirugikan. Beberapa petinggi di antara penonton mengerti apa yang diwakili oleh tiga lampu berwarna itu, dan wajah mereka memutih satu persatu. Bagi ketiga tetua ini yang akan dikirim, itu jelas merupakan momen hidup dan mati bagi kota bulan merah. Terakhir kali mereka bertiga bergabung untuk bertarung adalah beberapa dekade yang lalu ketika Gu Fei yang telah mendatangkan malapetaka di kota Red Moon dan membunuh banyak ahli. Kemudian, dia tidak punya pilihan selain meminta ketiga orang ini untuk bergabung untuk mengusir Gu Fei yang. Ada juga banyak tamu terhormat yang juga melihat petunjuknya. Selain kaget, mereka juga berspekulasi di dalam hati mereka, siapa yang begitu berani. Sehingga dia berani memprovokasi penguasa kota-kota bulan merah untuk menyerang secara pribadi. Namun, karena Ruan Hongyu mengatakan bahwa itu adalah masalah kecil, semua orang tahu bahwa itu bukan masalah kecil, jadi mereka hanya bisa memperlakukannya sebagai masalah kecil. Mereka duduk dan terus menonton kompetisi, tetapi sulit bagi mereka untuk berkonsentrasi. Pada saat ini, 3.000 mil di utara kota bulan merah, Ning Keiwei sedang menatap aurora di atasnya, itu sangat terang sehingga menyilaukan, dan semakin besar dan lebih besar. Sebuah suara yang jauh dan jernih terdengar dari cahaya putih, seolah-olah itu datang dari jarak yang tak terbatas. Bukan karena akulah yang mengembangkan 4 kutub, hanya saja aku luar biasa, ini bukan dunia kecilku, itu hanya bakat, bukannya aku tak tertandingi sejak zaman kuno. Di aurora, sesosok perlahan muncul, pakaian putihnya berkibar di udara, dan seluruh cahaya yang menyilaukan seperti sisanya, dia menginjak ombak dan datang. Semua orang mencoba yang terbaik untuk membuka mata mereka dan menahan rasa sakit yang hebat. Mereka ingin melihat wajah penguasa bela diri yang tak tertandingi dengan jelas, namun, mereka hanya bisa melihat sosok tenang di aurora seolah-olah tubuhnya telah menyatu dengan cahaya. Saat Ling Baiyi mengundurkan diri, Ning Keiwei merasakan tekanan besar, pedang emas mulai bernyanyi, dan rune terbang keluar darinya dan menari-nari, kekuatan pedang telah diaktifkan hingga batasnya. Ling Baiyi berhenti di jalurnya dan melayang di udara, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, Ning Keiwei, kamu berani melawanku. Setiap kata yang dia muntahkan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, seperti teknik bela diri gelombang suara. Saat jatuh, para penjaga kota bulan merah tidak bisa menahan gemetar, hampir berlutut dan memohon belas kasihan di tempat. Kamu tidak berani, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Wajah Ning Keiwei serius, selain kesungguhan, ada juga tekad untuk mengorbankan dirinya untuk pertempuran. Setelan perangnya dan pedang emasnya menjadi satu, berubah menjadi simbol besar yang menyebar ke segala arah, kekuatan pedang penuhnya diangkat lagi. Ling Baiyi mengerutkan kening, dan lampu hijau redup mulai muncul di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit, dan fenomena mengerikan muncul di langit. Itu seperti petir ungu hitam, dan itu seperti naga yang berguling-guling di langit. Itu penuh dengan niat membunuh. Di bawah momentum kedua orang yang mengguncang surga, mereka mengeluarkan tekanan spiritual yang sangat kuat. Semua orang yang hadir gemetar dan buru-buru mengedarkan kultivasi mereka untuk melawan. Yun Xiao juga terkejut, dan dia merasa sangat sulit untuk bernapas, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, dia masih bisa menahan kekuatan tekanan roh. Jika mereka berdua benar-benar bertukar pukulan dengan sekuat tenaga, akibat dari gelombang kejut akan menyebar, dan bahkan jika dia membentuk dharma tubuh emas, itu akan dihancurkan.
Aura Ling Baiyi terus meningkat, tiba-tiba, dia mengeluarkan, lembut dan mendongak, cahaya 3 warna di langit terbang ke arahnya segera setelah dia bisa melihatnya, itu seperti ikan yin-yang yang berputar-putar di sekitar fenomena aneh di langit, itu benar-benar menjebak fenomena aneh itu, cahaya 3 warna menyebar dan menerangi seluruh langit. Itu 3 monster tua ini. Suara Ling Baiyi dipenuhi dengan kejutan, dan ekspresinya menjadi serius. Yun Xiao juga terkejut bahwa ketiga pria itu tidak mati, tetapi dia sedikit lega, ketiga lelaki tua itu dibatasi oleh bakat mereka, jadi sangat sulit bagi mereka untuk maju dalam pemahaman mereka tentang Dao bela diri, mereka hanya bisa terus-menerus menyerap energi asal dan mencoba menerobos dalam proses kultivasi, tetapi harapan mereka tipis. Meski begitu, kekuatan dan fondasi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun juga sangat menakutkan. Bukankah menyenangkan memiliki teman dari jauh? Suara lembut terdengar, diikuti oleh seberkas cahaya yang turun dan berubah menjadi sosok Jiang Churan. Dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Saudara Baiyi, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak memberiku wajah dan masuk untuk minum teh darah?" Meskipun dia mengundangnya dengan ramah, aura di tubuhnya meningkat, sebuah bola bunga berongga muncul di tangan kanannya, yang menghirup dan menghembuskan ki vital, membentuk kabut di sekitar bola, tidak diketahui senjata tingkat mendalam apa itu. Ekspresi Ling Baiyi berubah lagi, Jiang Churan telah jatuh ke kirinya, dia dan Ning Keiwei berada dalam posisi sudut, dan mereka bekerja sama untuk menekan auranya. 3 monster tua di langit telah bergabung, mereka tidak hanya menekan fenomena anehnya, tetapi mereka juga telah menutup langit dan memotong rute pelariannya. Saudara Churan, apakah Anda ingin mengundang saya ke kota untuk minum teh, atau apakah Anda ingin saya masuk dan memberi Anda minum teh? Ling Baiyi mencibir. Ekspresi Jiang Churan tenang, apakah Anda meminumnya atau memberinya makan, semuanya terserah Anda, Saudara Baiyi, namun, jika Anda bersedia memberinya makan dengan tubuh Anda pasti bisa mendapatkan teh kelas atas, saya menantikannya. Ling Baiyi tertawa dan berkata, "Haha, Churan mengancamku, itu selalu Baiyi mengancam orang lain, ini adalah pertama kalinya saya diancam oleh orang lain, ini sangat segar." Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, salah satu tentara-tentara kekaisaran dari kota bulan merah mulai berteriak ketakutan, tubuhnya terbang ke langit tanpa perintahnya, dan dia tertangkap oleh niat membunuh Ling Baiyi, dia sangat takut sehingga hati dan nyalinya akan meledak, dan dia mulai menangis minta belas kasihan. Ekspresi Jiang Churan berubah drastis saat dia berkata dengan marah, "Lepaskan dia." Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh prajurit tentara kekaisaran tiba-tiba meledak, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia direduksi menjadi pasta berdarah yang melayang di udara, namun, dia tidak jatuh, menyebabkan orang merasakan gelombang teror dan mual. Wah, Jiang Ruobing adalah orang pertama yang ketakutan dengan adegan tragis ini, setelah menjerit, dia menutup mulutnya dengan tangannya, tetesan besar air mata ketakutan mengalir dari matanya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Jangankan dia, semua prajurit tentara kekaisaran memucat ketakutan, untuk bisa membunuh orang dengan begitu santai sambil dikelilingi oleh 5 ahli papan atas, bagaimana seorang penguasa bela diri yang bergelar dapat dianggap sebagai seniman bela diri. Dia seperti dewa, kamu pengecut. Tubuh Jiang Churan gemetar saat dia menatapnya dengan kaget dan marah, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. "Saya tidak suka membuang waktu untuk berbicara," kata Ling Baiyi sambil tersenyum, "kalian semua, mundur dan biarkan kami pergi." Seluruh suasana menjadi sangat suram, dahi setiap seniman bela diri ditutupi dengan keringat dingin dalam jumlah besar, yang langsung membeku di permukaan tubuh mereka. Yun Xiao juga merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, jika dia adalah target serangan Ling Baiyi barusan, dia bahkan tidak akan bisa bersembunyi di tablet alam ilahi, sungguh metode yang kejam. Dengan begitu banyak nyawa orang yang dianggap sebagai ancaman, kota bulan merah tidak punya pilihan selain tunduk. Cahaya 3 warna di udara juga dikejutkan oleh metode kejam ini, fluktuasi energi unsur yang ganas menyebar, seolah-olah sangat sulit baginya untuk tenang. "Ada apa? Tidak yakin?" "Hehe." Ling Baiyi dengan malas mengangkat matanya dan tersenyum dingin, "Apakah Anda ingin orang-orang ini mati?" Suaranya sepertinya datang dari dunia bawah,
membuat rambut seseorang berdiri. Anggota tentara Kekaisaran Kota Bulan Merah merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggung mereka, seolah-olah jiwa mereka akan mati. Ketakutan di hati semua orang telah mencapai titik yang tidak bisa kembali. Di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan ini, kaki mereka semua menjadi lunak. Pergi. Jika kamu membunuh orang-orang di Kota Bulan Merahku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Suara dingin Ning Keiwei memecah kesunyian. Dia meraih udara, dan Jienan, yang ditekan oleh aura kaisarnya, langsung terbang di bawah 5 jarinya dan meremas dengan keras. Ledakan. Kepala Jienan langsung meledak seperti semangka, materi otaknya berceceran di mana-mana. Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah karena semua orang terkejut, dia tidak bisa lebih mati. Ark, Senior Jienan. Lil 8 tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengental darah, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Wajah Tiger Langit Tirani juga menjadi pucat, dan matanya mengungkapkan ketakutan yang besar. Kamu pengecut. Kali ini, giliran Ling Baiyi yang marah. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin orang-orang dari Kota Bulan Merah ini dimakamkan bersamamu? Ning Keiwei menatap matanya tanpa rasa takut dan berkata dengan dingin, jika kamu punya nyali, maka teruslah membunuh. Jika Anda membunuh 1 orang lagi, saya akan membunuh 2 sisanya. Paling-paling, Kota Bulan Merah saya akan menderita beberapa kerugian dan membiarkan Anda membunuh beberapa orang lagi. Ning Hangfeng berkeringat dingin dan berkata, kakak kedua, Nona Ruobing. Ning Keiwei memelototinya dengan dingin, dinginnya di matanya menembus jiwanya. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara. Ning Keiwei tersenyum dan berkata, tidak peduli apakah Anda warga kota Red Moon atau murid saya, Anda harus memiliki semangat untuk berkorban untuk kota Red Moon. Hari ini, Jiang Ruobing, Ning Hangfeng, dan bahkan aku, Ning Yue, akan mati. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan pernah berkompromi dengan musuh. Kalian semua menjawab bahwa Ying Luo takut mati. Kata-katanya membuat semua orang tenang, darah dingin yang direndam dalam niat membunuh berangsur-angsur melonjak. Ning Hangfeng tertawa ke langit dan berkata, haha, jangan takut. Kakak kedua, ingatlah untuk membunuh kaisar bela diri yang bergelar ini dan menguburkannya bersama kita. Saudaraku, bagaimana rasanya memiliki kaisar bela diri yang bergelar mati bersama kita? Keren! Semua orang berteriak serempak, semangat kepahlawanan mereka melonjak ke langit, rasa dingin yang mereka rasakan dari pesona udara pembunuh King Ling langsung dihilangkan oleh darah panas mereka, wajah mereka dipenuhi dengan tatapan yang mengatakan bahwa mereka tidak takut mati saat mereka menatap Ling Baiyi dengan dingin. Suasana di seluruh arena tiba-tiba berubah, ketakutan besar langsung berubah menjadi kemarahan yang tak terbatas dan roh yang tidak takut mati. Bahkan Jiang Ruobing berkata dengan penuh semangat, saya tidak takut mati. Ayah, Tuan, bunuh pencuri ini dan balas dendam untukku. Sejak zaman kuno, siapa yang tidak mati? Tidak peduli apakah Anda terlahir rendah atau mulia, ketika Anda menginjakkan kaki di jalan seni bela diri, Anda harus sadar bahwa Anda bisa mati kapan saja. Yun Xiao juga memuji ketegasan Ning Keiwei di dalam hatinya. Ling Baiyi bukanlah sang, dan di mata Kota Bulan Merah, sang hanyalah seekor anak kecil yang tidak layak mengorbankan nyawa Jiang Ruobing. Tidak ada yang akan bergosip bahkan jika dia dibebaskan. Namun, Ling Baiyi berbeda, dia adalah penguasa bela diri bergelar. Keberadaan yang dihormati dunia, Kota Bulan Merah juga sama. Oleh karena itu, di depan Ling Baiyi, apakah itu reputasi atau keamanan, Kota Bulan Merah tidak bisa berkompromi, bahkan jika dia harus mengorbankan Jiang Ruobing dan lebih dari setengah ahli tentara kekaisaran, dia harus membunuhnya. Jiang Churan menjawab, itu benar. Ini adalah semangat yang harus dimiliki penjaga Kota Bulan Merah saya, ini adalah putri saya yang baik. Hari ini, aku akan membunuh kaisar bela diri yang bergelar untuk dimakamkan bersamamu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah pemalu dan tidak dapat berbuat apa-apa selama bertahun-tahun, bukan karena dia adalah penguasa kota-kota Bulan Merah, tetapi karena kepribadiannya sendiri yang lemah. Jika dia memiliki harimau ganas di hatinya, dia tidak akan terkalahkan di depannya. Jika mereka berkompromi dengan Ling Baiyi hari ini, tidak hanya reputasi Kota Bulan Merah akan anjlok, tetapi mereka juga akan ditinggalkan dengan ancaman besar. Mereka harus membunuhnya bahkan jika itu berarti mengorbankan semua orang, meskipun itu akan menyebabkan kekuatan kota turun.
itu bisa ditukar dengan prestise seperti matahari di langit, siapa yang berani menyerang di bawah langit. Dia meletakkan tangan kanannya di bahu kirinya dan membuka kancing jubahnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan jubahnya, itu berkibar dalam niat membunuh yang dingin dan melayang ke langit. Selama kota bulan merah memiliki roh kematian yang tidak takut dan lebih baik mati daripada dihancurkan, tidak ada yang bisa mengancam kita. Jiang Churan melemparkan segel mantra ke dalam bola berlubang, gas hijau melonjak di sekitar bola dan membentuk berbagai fenomena aneh di kabut putih. Pedang emas Ning Keiwei mulai mengeluarkan suara kuno, yang seperti ebensian, kekaguman, air mata, dan keluhan, suara yang tersisa berlama-lama di udara. 3 sinar cahaya di langit juga sangat terguncang, secara bertahap menelan wajah jahat ungu hitam. Kesatuan kehendak adalah kekuatan yang tak terbendung. Ekspresi Ling Baiyi berubah, dia tidak menyangka bahwa rencananya untuk mengancam Jiang Churan dan memaksa kota bulan merah untuk berkompromi akan berakhir seperti ini. Dengan kepribadian Jiang Churan, dia tidak akan pernah mengambil risiko sebesar itu untuk putus dengannya. Pelaku utamanya adalah Ning Keiwei, yang membunuh Jienan dalam sekejap dan menggunakan kekuatannya untuk menaklukkannya. Dia berada dalam situasi yang sangat pasif sekarang, Jiang Churan dan Ning Keiwei berada di kiri dan kanannya, dan 3 monster tua dari kota bulan merah menghalangi langit di atasnya, di bawah serangan bersama dari 5 master yang tak tertandingi, dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri, apalagi menang. Dia telah tak tertandingi di dunia selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia mungkin dikalahkan. Harimau Langit Tirani tersenyum pahit, misi kali ini terlalu rumit, pada akhirnya, saya tidak memiliki akhir yang baik, inilah hukuman dari surga, bahkan sulit untuk pensiun. Senior, Mina kecil tertawa, akan sangat menyenangkan memiliki begitu banyak ahli yang menemani kita ke dunia bawah, akan menyenangkan memiliki teman, mungkin bos akan ikut dengan kita. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Langit Tirani Tiger tertawa dan memarahi, jika bos meninggal, 8 simbol akan benar-benar habis. Keduanya bisa dianggap sebagai orang aneh, mereka masih memiliki mood untuk menggoda dalam suasana tegang seperti itu, mungkin mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati, jadi mereka malah menjadi santai. Ekspresi Ling Baiyi berubah beberapa kali sebelum dia akhirnya berkata, kamu menang, saya akan berkompromi, nyatakan kondisimu dan biarkan kita bertiga pergi. Apa, bos, kamu tidak bisa berkompromi? Mina kecil terkejut dan dengan cepat berkata, kita tidak bisa kehilangan prestise 8 gajah, kematian kami tidak perlu disesalkan, Anda dapat membunuh lebih banyak orang dari kota bulan merah untuk dimakamkan bersama kami. Wajah Ling Baiyi penuh dengan garis-garis hitam, dia berkata dengan marah, diam. Kompromi, bukankah kamu dunia kecil yang sudah ada sejak zaman kuno? Ling Baiyi adalah penguasa bela diri bergelar, Ning Keiwei mencibir, kota bulan merah tidak berani menerima kompromi ini. Orang-orang kota bulan merah di sekitarnya semuanya bersemangat, karena dia mampu memaksa kaisar bela diri yang bergelar untuk berkompromi secara pribadi, dan mereka semua telah mengalaminya secara pribadi, mereka akan mati tanpa penyesalan. Wajah Ling Baiyi dipenuhi dengan amarah, dan matanya dipenuhi dengan kedinginan, dia berkata dengan dingin, jangan mencoba pamer di depanku, Anda, Ning Keiwei, tidak ingin melihat kami berdua terluka, namun, tekadmu menang. Jika ada kemungkinan bahwa kamu tidak akan menang, kamu tidak akan memilih untuk melawanku secara langsung. Seringai di wajah Ning Keiwei tidak memudar, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, tidak ada yang mau melihat keluarga dan bawahan mereka dibunuh. Jika Anda ingin berkompromi, Anda bisa melakukannya. Pertama, Anda harus mengumumkan kepada dunia bahwa Anda, Ling Baiyi, telah kalah di depan kota bulan merah kami, Anda telah kalah dengan adil dan jujur. 2. Bersumpah untuk tidak membunuh siapapun di kota bulan merah saya selama sisa hidup saya. Setelah kamu melakukan 2 hal ini, kalian bertiga bisa pergi dengan damai. Haha, lelucon apa? Ling Baiyi sangat marah dan berkata, untuk mengumumkan kepada dunia, beraninya kamu memikirkannya. Jika ini kondisinya, maka mari kita bertarung sampai mati. Apakah menurutmu aku takut padamu dalam pertempuran hidup dan mati? Ning Keiwei mencibir, pedang emas di tangannya menyebar, dan nyanyiannya yang merdu terdengar samar-samar, kondisinya telah jatuh, dan suasana menjadi berat lagi. Yun Xiao diam-diam menghela nafas lega, tidak peduli seberapa tegang suasananya,
dia tahu bahwa pertarungan telah berakhir. Hasil dari pertempuran ini sebenarnya tak tertahankan bagi kedua belah pihak, mereka tidak akan bertarung jika mereka bisa, karena mereka berdua tega berkompromi, mereka tidak akan berkelahi, apa yang hilang sekarang adalah kondisi umum, dan nyanyian pedang Ning Keiwei hanyalah sebuah bluff. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jiang Churan bertanya. Ling Baiyi mendengus dingin, mari kita lupakan masalah hari ini, saya akan berpura-pura tidak ada yang terjadi, aku tidak akan menyimpan dendam terhadap kota bulan merahmu, itu kondisi terbesar saya. Jiang Churan mencibir, Ling Baiyi, aku bisa mengerti bahwa kamu terbiasa sombong, namun, masih banyak tempat di dunia ini yang tidak bisa Anda singgung, masalah mengumumkan kepada dunia dapat dihilangkan, selama Anda bersumpah bahwa Anda tidak akan membunuh siapapun di kota bulan merah selama sisa hidup Anda, dan tidak akan melangkah ke kota bulan merah selama sisa hidup Anda dapat pergi, jika tidak, Anda bisa tinggal, saya tidak punya syarat lain. Jiang Churan adalah tipe pemimpin praktis yang menempatkan gambaran besar terlebih dahulu, dia relatif mudah diajak bicara, Ling Baiyi mengerutkan kening, dia tahu bahwa ini adalah inti dari Jiang Churan, apakah mereka bertarung atau mundur, itu semua terserah dia. Jika mereka bertarung, selain 5 ahli tak tertandingi ini, semua orang yang hadir akan langsung berubah menjadi abu, dia tidak peduli dengan hal-hal ini, dia hanya peduli tentang seberapa percaya diri dia untuk melarikan diri dari mereka berlima dan berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Semua ini sangat tidak diketahui, karena dia selalu melakukan sesuatu dengan sangat percaya diri dalam hidupnya, dia tidak pernah begitu pasif sebelumnya. Dia akhirnya menyerah dan berkata, baiklah, saya setuju, saya memiliki kondisi tambahan, bahkan Dongmen Yuan harus dibebaskan dengan selamat. Meskipun Dongmen Yuan telah kehilangan spanduk pemakan jiwanya, kultivasi Gao Jue masih ada, selama dia berlari ke sekte pemakan jiwa beberapa kali lagi, dia bisa dengan mudah mendapatkan ratusan juta jiwa hidup. Baiklah, tentu, Jiang Churan setuju dengan mudah, Dongmen Yuan dapat ditangkap atau dibebaskan, dan bukan ancaman bagi mereka, namun, sepertinya dia harus menjelaskannya kepada Master Sekte dari Sekte Pemakan Jiwa, Huang Fubi. Ling Baiyi mengangkat tangannya dan bersumpah, aku, Ling Baiyi, tidak akan membunuh satu orang pun di kota bulan merah selama sisa hidupku, saya tidak akan melangkah ke kota bulan merah selama sisa hidup saya. Sumpah ini seperti penghinaan yang tak ada habisnya, membuatnya malu dan marah, dia berkata dengan marah, tetapi jika saya melihat orang buta dari kota bulan merah di luar, jangan salahkan saya karena memotong anggota tubuh mereka dan melumpuhkan dantian mereka. Hati semua orang bergetar, bahkan Jiang Churan merasakan sakit kepala datang, dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berhati-hati dengan kata-katanya, membiarkan pihak lain memanfaatkan celah tersebut, namun, kata-kata yang dia ucapkan seperti tumpahan air, bagaimana dia bisa mengambilnya kembali? Ning Keiwei mendengus dan berkata, tentu, tetapi jika kamu menyakiti salah satu murid kota bulan merah, mereka akan memburumu dimanapun kamu berada, namun, menurut sumpah, Anda tidak bisa membunuh kami, ini kesepakatan yang bagus. Apakah menurutmu aku takut padamu? Lelucon apa? Dia meninggalkan tatapan membunuh di matanya dan berbalik untuk pergi. Begitu Ling Baiyi pergi, niat membunuh di seluruh ruang menghilang, udara dingin di tubuh semua orang berangsur-angsur menghilang, dan udara akhirnya menghangat. Semua orang linglung untuk waktu yang lama, dalam waktu sesingkat itu, mereka telah berjalan melewati gerbang neraka, dan masing-masing dari mereka merasa sangat beruntung bisa bertahan hidup. Jiang Ruobing buru-buru berlari dan berkata, ayah, tuan, mengapa kamu tidak membunuhnya? Jangan pedulikan kenyamananku. Pak, Jiang Churan tiba-tiba menamparnya dan mengirimnya terbang, dia berkata dengan marah, ini semua salahmu. Segera ganti pakaianmu dan pergi ke arena. Ning Keiwei mengerutkan kening dan berdiri di depan Jiang Ruobing, dia berkata dengan dingin, kamu memukul putrimu sendiri setelah diancam, kamu sangat mampu, tuan kota. Meskipun masalah hari ini sangat berbahaya, itu belum tentu hal yang buruk, masalah kematian 8 gajah dewa telah berakhir, dan itu juga mengguncang reputasi kota bulan merah kita, saya akan meminta orang-orang menulis segala macam cerita tentang ini dan menyebarkannya ke seluruh ranah seni bela diri surgawi. Beritahu dunia bahwa Ling Baiyi telah menderita kerugian besar di kota bulan merah kita. Nona Keiwei,
Lil 8 berkata dengan malu-malu, menurutku itu bukan ide yang bagus, sebagai master yang tak tertandingi, tidak bisakah Anda lebih rendah hati? Petik 2. Pak, wajah nomor 8 ditampar keras, dan seluruh tubuhnya terbang, sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Ning Keiwei menatapnya dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak ingin aku menamparmu ke kepala babi lagi, tutup mulut. Ikuti Hang Feng dan pindahkan tikus itu, Dongmen Yuan, jika dia tidak pergi, bunuh dia di tempat, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Lil 8 berlumuran keringat dingin, dia menutup mulutnya dengan satu tangan dan tidak berani mengeluarkan suara, dia. Ingat bagaimana Ning Keiwei menamparnya ke kepala babi terakhir kali, dia menggigil dan mengikuti Ning Hang Feng dengan Tiger Langit Tirani, mereka pergi ke penjara di kota. Melihat masalah telah diselesaikan, 3 lampu berwarna di langit akhirnya berhenti berputar dan berubah menjadi 3 aliran cahaya, mereka jatuh ke kota satu demi satu dan menghilang tanpa jejak. Terima kasih, para penatua, atas bantuanmu. Jiang Churan dengan cepat berkata. Tidak ada tanggapan dari langit, dari saat ketiga orang itu muncul hingga saat mereka pergi, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka bertiga adalah tetua Jiang Churan dan yang lainnya, mereka telah lama mengabdikan diri untuk mengembangkan seni bela diri, jika bukan karena invasi ahli tak tertandingi seperti Ling Baiyi, mereka tidak akan pernah keluar. Jiang Ruobing menutupi wajah merahnya dan bersembunyi di belakang Ning Keiwei, dia memohon dengan menyedihkan, Tuan, saya tidak ingin pergi ke pertarungan untuk festival pasangan. Itu bukan terserah kamu. Wajah Ning Keiwei menjadi dingin. Dia mengulurkan tangan dan menyeka wajah Jiang Ruobing, dan area merah dan bengkak sebagian besar sembuh, kemudian, dia mengarahkan jarinya dan seberkas cahaya hijau melesat ke bahu Jiang Ruobing. Jiang Ruobing menjerit kesakitan dan berkata, Tuan, mengapa Anda memukul saya? Aku tidak memukulmu, kata Ning Keiwei dingin, aku baru saja meninggalkan bekas padamu, dengan begitu, bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, aku akan bisa segera merasakanmu. Jiang Ruobing putus asa ketika dia mendengar itu, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri, dan dia tampak sedih. Ning Keiwei melirik Yun Xiao dan memuji, ketika Ling Baiyi melepaskan kekuatannya, bahkan aku bisa merasakan ketakutan dari hati Hang Feng, kamu adalah satu-satunya yang tidak merasa takut karena kamu yang paling dekat denganku, saya bingung sekaligus terkesan. Kata-katanya segera menarik perhatian Jiang Churan, dan semua orang menatapnya dengan heran. Yun Xiao menyeka keringatnya dan berkata dengan malu, sebenarnya, aku takut konyol, saya tidak tahu apa itu ketakutan lagi. Oh, jadi kamu takut konyol. Semua orang mencibir beberapa kali sebelum mundur kembali ke kota. Jiang Churan berkata, Saudari Keiwei, Ruobing sedang menunggumu untuk membawanya, saya akan membahas dulu, kami tidak ingin pergi terlalu lama dan menyebabkan orang berspekulasi. Ning Keiwei sedikit mengangguk, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Ning Keiwei menatap Yun Xiao dengan dingin, mengetahui bahwa dia berbicara omong kosong, dia berkata, turnamen arena akan segera berakhir, apakah Anda benar-benar tidak akan berpartisipasi? Petik 2. Dia meraih Jiang Ruobing dan mengangkat dagunya dengan jari-jarinya, lihat gadis kecil ini, dia cukup cantik, bukankah kamu tergoda? Menguasai. Wajah Jiang Ruobing tiba-tiba berubah menjadi ungu, dia sangat malu sehingga dia melarikan diri dan memukul Ning Keiwei dengan tinjunya. Wajah Yun Xiao gelap, saya tergoda, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa jika saya tidak memiliki kekuatan, aku akan pergi dan melihat-lihat, dan aku akan menyelesaikan sesuatu. Dia berbicara tentang perlakuan Jiang Ruomei, dengan bantuan Ning Keiwei, dia tidak perlu khawatir ketahuan. Semua orang terbang menuju kota bulan merah, setelah pertempuran sengit, Ruan Zimao telah mengalahkan Dao Yuxing, tetapi dia juga kehilangan banyak vitalitas. Dengan kembalinya Jiang Churan dan cahaya 3 warna, pikiran semua orang kembali ke diri mereka sendiri. Di bawah pengaturan Ning Keiwei, Jiang Ruobing berhasil mengganti pengantin palsu itu, dia dengan marah melepas kerudung merahnya dan dengan marah duduk di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap tajam ke arah Ruan Zimao di atas panggung. Dengan senyum masam, Ruan Zimao memalingkan muka darinya, hanya untuk menemukan bahwa Yun Xiao juga ada di tribun, duduk tepat di sebelah Ning Keiwei, dia terkejut dan melihat ke atas dengan tatapan bingung.
Yun Xiao tersenyum dan menatapnya dengan meyakinkan, baru saat itulah Ruan Zimao menghela nafas lega dan merasa nyaman. Ruan Zimao telah menang, apakah ada pertandingan lagi? Jiang Bili bertanya. Zhu Xunqi kemudian perlahan berjalan ke atas panggung, dia tersenyum dan berkata, Saudara Zimao, maafkan aku, saya akan memanfaatkan ini. Ruan Zimao menatapnya dengan dingin dan tertawa, ambil tawar-menawar. Aku khawatir aku akan mengambil setumpuk kotoran. Setelah dia selesai berbicara, dia meminta untuk istirahat. Setelah minum beberapa pil obat, dia duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Menurutmu siapa yang akan menang pada akhirnya? Tanya Ning Keiwei lembut. Seharusnya Ruan Zimao, kata Yun Xiao, jika saya tidak salah. Oh, kamu juga sangat memikirkan Zimao. Ruan Hongyu, yang duduk di depan, menoleh dan menatap Yun Xiao dengan samar saat dia berkata, kamu adalah penguasa kota Yanwu, kan? Aku sangat tertarik dengan metodemu untuk mengobati kutukan di tubuh Ruomei. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, Ruan Zimao adalah orang pintar, dia tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini, dia pasti punya cara untuk menghadapi Zhu Xunqi, jika tidak, Zhu Xunqi tidak akan berada di atas ring sekarang, adapun metode untuk menghilangkan tekniknya, maafkan aku, tapi aku tidak bisa memberitahumu teknik rahasia yang diturunkan dari nenek moyangku. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua merasa bahwa itu masuk akal dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ruan Hongyu mencibir dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Kedengarannya seolah-olah Zimao telah menggunakan beberapa trik untuk menang. Semua pahlawan di dunia ada di sini, dan semua orang memiliki mata. Ning Keiwei mendengus dingin dan berkata, bagaimana itu salah? Mengapa saya tidak melihat Beiming Lai Feng atau Cheng Hao Miao? Ruan Hongyu bahkan lebih marah ketika dia mendengarnya menegurnya, dia mendengus, putri saya juga kecantikan nomor 1 di dunia, siapapun akan tergerak, apakah aneh seseorang tidak mau berpartisipasi? Lebih dari setengah dari 7 bintang, 5 pahlawan, dan 4 keajaiban generasi muda ada di sini, jarang mereka semua harus berada di sini. Jika satu orang tidak datang, itu berarti Zimao sedang bermain trik. Jiang Churan segera merasakan sakit kepala datang, kedua wanita itu berada dalam drama yang sama, dan mereka tidak akan pernah mengakhiri argumen mereka. Selanjutnya, jika mereka terus berdebat seperti ini, itu hanya akan merusak reputasi kota bulan merah. Dia berteriak, kalian semua diam. Bagaimana kamu akan membiarkan semua orang menonton pertandingan jika kamu terus mengobrol? Kedua wanita itu mendengus dingin dan tidak lagi berbicara, mereka hanya memberi wajah Jiang Churan di luar, jika tidak ada orang lain, mereka tidak akan berhenti berteriak. Jiang Churan, di sisi lain, menatap Yun Xiao dengan terkejut, sedikit terkejut dengan pengamatannya. Pada saat ini, Ruan Zimao, yang berada di platform guntur, telah menyesuaikan napasnya untuk sementara waktu, dengan efek ramuan tersebut, semua pihak telah pulih secara ekstrim, dia tiba-tiba membuka matanya dan tertawa dingin, Saudara Kuaiki, biarkan pertempuran kita mengakhiri pertempuran arena ini. Mata Zhu Xunqi terbakar dengan api perang, sikapnya yang tenang segera menghilang, dia mengucapkan kata demi kata, sesuai keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, Ruan Zimao akhirnya menyerang lebih dulu di bawah tekanan kaisar yang besar, kekuatan Yuan pada pedangnya beriak seperti air musim gugur, seperti ombak yang mengamuk, menelan. Musuh besar terakhir di depannya. Kepala 7 bintang wilayah timur mewakili yang terkuat dari seluruh generasi muda wilayah timur. Zhu Xunqi hanyalah yang kedua dari 4 keajaiban wilayah utara, ini adalah pertempuran antara pembangkit tenaga listrik muda dari kedua wilayah, apakah itu kompetisi itu sendiri atau niat kompetisi, dia tidak bisa kalah. Api pertempuran di mata Zhu Xunqi terbakar, dia mengedarkan kibatinnya dan pedang api merah muncul di depannya, itu menciptakan langit yang penuh percikan api dan menghantam air musim gugur, dampak dari dua elemen yang berbeda menyebabkan fluktuasi besar. Mata Ruan Zimao berkedip dingin saat dia menghadapi kekuatan benturan dan berteriak, satu pedang untuk meratakan sungai. Bayangan pedang yang dingin menyapu langit, dan penghalang di atas cincin bersinar terang. Roh pedang-pedang di tangan Ruan Zimao terbangun, itu selaras dengan pikiran dan jiwanya, itu bersirkulasi dengan lancar, dan pedang serta tubuh menjadi satu. Ada berbagai macam seruan dari penonton, penuh pujian.
Dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan Lu Yuxing barusan. Ini adalah kekuatan sejati dari pemimpin 7 bintang wilayah timur. Mereka sangat kuat, mereka telah melampaui generasi muda, mereka mewakili keberadaan teratas benua. Di bawah tekanan Ruan Zimao, Zhu Xunqi berada dalam bahaya di setiap langkah, namun, dia menggunakan teknik gerakannya yang aneh untuk bertahan hidup di celah-celah. Dia terus menunggu kesempatan untuk menyerang. Selama Ruan Zimao berhenti sejenak, dia akan melakukan serangan balik. Dari waktu ke waktu, api akan meledak. Ning Keiwei mengerutkan kening dan berkata, Zhu Xunqi ini pintar, dia tahu bagaimana bermain dengan kekuatannya dan menghindari kelemahannya, namun, dia tidak memiliki keberanian. Berapa lama pertarungan semacam ini akan berlangsung? Dengan kekuatan mereka, aku khawatir mereka akan bertarung selama berhari-hari dan malam. Keberanian sering disertai dengan hasil yang buruk, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Keduanya kalkulatif, jika mereka bertarung secara langsung, peluang Zhu Xunqi untuk menang akan lebih rendah. Tentu saja, dia akan memilih cara dengan peluang menang yang lebih tinggi. Bagaimanapun, ini bukan kompetisi yang sederhana, ini melibatkan acara besar seperti aliansi pernikahan. Namun, Yingluo. Mata Yun Xiao sedikit menyipit. Ruan Zimao tidak akan membiarkan hal ini terjadi, dia pasti punya cara. Katanya. Ruan Hongyu sedikit terkejut, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia menjadi waspada terhadap pengamatan Yun Xiao. Di atas panggung, pedang Qi Ruan Zimao sedang menari. Di bawah serangannya yang terus-menerus, dia tertawa dingin. Saudara Kuai Qi, apakah kamu bermain game denganku? Gerakan saudara Zimao terlalu kuat, saya tidak berani mengambilnya, saya hanya bisa mundur untuk maju. Sosok Zhu Xunqi melintas dan dia tersenyum. Jika kamu tidak berani menerima, mengapa tidak mengaku kalah? Saya terlalu terobsesi dengan seni bela diri, saya ingin melihat pemimpin bintang 7. Kalau begitu perhatikan sepuasnya. Ruan Zimao tiba-tiba menarik aura pedangnya, dan cermin gelombang surga muncul di tangan kirinya. Dia mengarahkannya ke langit dan aura besar melonjak keluar. Seluruh panggung berada di bawah cahaya cermin, dan pemandangan antara keduanya mulai berubah entah kenapa. Formasi ilusi. Zhu Xunqi terkejut, bukankah formasi ilusi ini seharusnya membantu kultivasi? Bahkan jika itu bisa menyerang, itu tidak berguna melawanku. Petik 2. Kita harus melihat apakah itu berguna. Ruan Zimao mencibir. Dataran datar. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi dan berteriak. Pedang Qi menyapu dan menciptakan ribuan lapisan serangan, mereka seperti 10.000 kuda yang berlari kencang, menebas dari langit. Zhu Xunqi sedikit mengerutkan alisnya, dia menggunakan teknik tubuhnya dan hendak menghindar. Tiba-tiba, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan pedang telah terbelah menjadi ribuan pedang, menebas dari segala arah. Semakin banyak pedang jatuh seperti hujan. Setetes keringat dingin menetes di pipinya. Momentum pedang seperti itu, apakah ini efek dari ilusi? Yang lebih menakutkan adalah dia tidak bisa membedakan antara yang asli dan palsu. Potensi Zhu Xunqi meledak dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi pelangi terbang, seperti awan warna-warni yang melintasi langit. Itu mengembun menjadi aura pedang di sekitar tubuhnya, dan tiba-tiba menebas. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan. Yayasan Zhu Xunqi sedikit lebih lemah, dan dia terpaksa mundur. Setelah pedang Ruan Zimao berhasil, tubuhnya berubah menjadi asap hijau samar dan menghilang. Sosoknya tidak bisa dilihat di seluruh formasi ilusi. Ekspresi Zhu Xunqi akhirnya berubah. Keuntungan dari teknik gerakannya berubah menjadi kerugian. Dalam formasi ilusi, dia tidak bisa menangkap sosok Ruan Zimao sama sekali, kecuali dia mematahkan bayangan gelombang surga ini. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya, mengirimkan pedang Qi yang mengelilingi tubuhnya. Dia siap menggunakan skill ultimatenya untuk mematahkan formasi. Tiba-tiba, sebuah kaki turun dari langit dan menyentuh pedangnya. Ruan Zimao tertawa dan berkata, "Haha, kamu akhirnya mau bergerak. Saudara Zimao, bukankah tidak adil bagimu menggunakan harta karun seperti itu untuk memukulku?" Ekspresi Zhu Xunqi sedikit berubah. Adil. Senjata tingkat yang mendalam juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Ruan Zimao mencibir. Pedangnya jatuh ke tangannya dan menunjuk ke arah Zhu Xunqi, yang terakhir tiba-tiba menuangkan energi asalnya ke dalam pedang, mengirimnya terbang. Kemudian, pedang Qi membubung ke langit dan bertabrakan dengan keras satu sama lain. Ledakan.
Kekuatan pedang Zhu Xunqi terlempar ke belakang, dan ki serta darah di tubuhnya bergetar saat dia mundur. Zhu Xunqi, ada banyak cara untuk mengalahkanmu, tapi aku tidak punya kesabaran untuk membuang waktuku bersamamu, ayo putuskan pemenangnya dengan satu pedang. Ruan Zimao menjadi sedikit cemas, jika dia bisa melangkah melewati batu di depannya ini, dia akan menjadi juara, cahaya pedang di tangannya menjadi lebih cepat, roh pedang dan pikirannya menjadi satu, dan jari pedang Qian Kun menunjuk ke atas. Satu pedang untuk meratakan sungai. Wajah Zhu Xunqi juga sangat serius, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pedang ini, potensi di tubuhnya meledak saat ini, kekuatan pedang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, terus-menerus meraung dan memancarkan gelombang niat jahat. Bum bum bum. Dalam serangan pedang terakhir, keduanya menggunakan jurus pamungkas mereka, tabrakan air dan api berubah menjadi lautan pedang ki yang ganas, menerobos ilusi pantulan gelombang langit dan kembali kering, mengguncang pertahanan perlahan. Keduanya berpisah setelah satu serangan, wajah mereka pucat. Zhu Xunqi menyemburkan seteguk darah, dia dengan getir menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanmu memang lebih kuat dariku, saya mengakui kekalahan saya. Darah menetes di sudut mulut Ruan Zimao, dia berkata dengan dingin, aku tidak akan mengirimmu pergi. Zhu Xunqi menenangkan energi unsur yang melonjak di tubuhnya dan perlahan berjalan menuruni panggung, meskipun dia adalah pecundang, dia menerima tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Ya, hanya pertempuran ini yang layak untuk ditonton, meskipun peluang Ruan Zimao untuk menang lebih tinggi tanpa pantulan bayangan gelombang surga, sulit untuk begitu menentukan. Ning Keiwei mulai menganalisis situasinya. Kemenangan sudah di depan mata, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pengantinnya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu sebabnya dia sangat cemas, jika tidak, dengan temperamennya yang biasa, dia akan menang bahkan jika pertempuran berlarut-larut. Ning Keiwei menatapnya dan menghela nafas, selama Anda tidak naik ke atas panggung, kompetisi akan berakhir di sini, Ruobing adalah muridku tercinta, jadi aku lebih suka dia menikahimu. Aku khawatir aku tidak akan memiliki keberuntungan untuk melakukannya, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya khawatir saya tidak akan bisa. Ruan Zimao menang, apakah ada orang lain yang ingin bertarung? Jiang Bili berteriak. Saat suaranya terdengar, seluruh tempat menjadi sunyi, meskipun Ruan Zimao saat ini terluka, teknik seni bela diri yang baru saja dia tunjukkan sudah tak tertandingi, tak satu pun dari generasi muda yang berani bersaing dengannya. Jiang Bili bertanya 3 kali berturut-turut, dan seluruh tempat sunyi, tidak ada yang bisa menerima tantangan itu, mata semua orang menyapu, mencari sosok Beiming Lai Feng dan Cheng Hao Miao, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, sepertinya keduanya tidak akan bertarung. Emosi Ruan Zimao berfluktuasi hebat, dia menoleh untuk melihat Jiang Ruobing dengan wajah merah, Jiang Ruobing mendengus dan memalingkan muka. Senyum muncul di wajah Ruan Hongyu, Jiang Churan juga mengangguk sedikit, jika Jiang Ruobing menikahi Ruan Zimao, tidak ada gunanya mereka menjadi orang tua. Ketika Jiang Bili melihat bahwa tidak ada yang menanggapi dan hendak mengumumkan akhir kompetisi, sesosok tiba-tiba keluar dari kerumunan dan melangkah ke atas panggung, itu langsung menyebabkan kegemparan saat mata semua orang berkumpul padanya. Itu dia. Yun Xiao sedikit terkejut, tetapi dia segera mengerti. Jiang Ruobing juga berteriak kaget, kakak Luo. Wajah Ruan Zimao segera menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Luo Qingyun, jawab pria itu dengan acuh tak acuh. Alis Ruan Zimao berkedut, dia sepertinya pernah mendengar tentang reputasi orang ini sebelumnya, dia tertawa dingin dan berkata, kamu juga ingin bersaing denganku. Alis Luo Qingyun terangkat, dan bibirnya bergerak sedikit, dia mengirim pesan, aku tidak berniat bertarung denganmu untuk Lady Ruobing, tapi aku ingin kumis naga, selama Anda setuju untuk memberikannya kepada saya akan segera kalah. Hahaha, Ruan Zimao tertawa tanpa menahan diri dan berkata dengan keras, kamu hanya tertinggi bela diri bintang 8, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya? Ambil senjatamu dan bertarung. Luo Qingyun mengerutkan kening, Anda belum memulihkan vitalitas Anda, saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda harus istirahat. Tidak perlu. Ruan Zimao segera menolaknya, berurusan dengan Supreme bela diri bintang 8 hanyalah masalah satu gerakan, jangan buang waktu lagi.
Dengan kemenangan di depan mata, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia tidak akan bersikap sopan kepada siapapun yang mencoba menghentikannya. Yun Xiao tiba-tiba tertawa dan berkata, Ruan Zimao kehilangan kejuaraan. Orang-orang di sekitar terkejut, dan Ning Keiwei juga berkata dengan heran, Luo Qingyun ini memang sulit untuk dilihat, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Ruan Zimao, kan? Ruan Hongyu juga mendengus dingin, tidak peduli seberapa menantang surganya dia hanya bisa mengancam Zimao paling banyak, Anda tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia kehilangan kejuaraan begitu saja. Apakah Anda memiliki bukti untuk apa yang Anda katakan? Jiang Churan bertanya. Bagaimanapun, Jiang Ruobing adalah putrinya, tidak apa-apa baginya untuk menikahi Ruan Zimao, namun, anak yang tiba-tiba muncul ini tidak dikenal dan bukan murid. Dari sekte besar, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Dasarnya adalah saya tahu kekuatan Luo Qingyun, dan saya juga tahu kekuatan Ruan Zimao, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu sebabnya saya bilang Ruan Zimao pasti akan kalah. Kata-katanya mengejutkan Ruan Hongyu, dia melihat sosok di arena dengan tidak percaya, dia benar-benar tidak tahu kekuatan Luo Qingyun, tetapi seberapa kuat tertinggi bela diri bintang 8. Di arena, Luo Qingyun ragu-ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, kalau begitu aku harus menyinggung perasaanmu. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju tanpa gerakan mewah, dia mengandalkan kekuatannya untuk memecahkan ruang, membuat suara yang tajam dan menusuk telinga. Hati Ruan Zimao bergetar, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, jelas bahwa kekuatan pukulan ini telah melampaui imajinasinya, tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya, seolah-olah dia telah membuat kesalahan besar. Bagus! Dia secara naluriah berteriak dan juga memutar telapak tangannya, menuangkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Ledakan! Kedua serangan itu bertabrakan di udara, dan kekuatan kekerasan dari yang maskulin ekstrim meledak, keduanya terpaksa mundur. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut, keduanya benar-benar terikat setelah satu gerakan. Ruan Hongyu sangat terkejut sehingga dia berdiri, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Hasil imbang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa itu Luo Qingyun tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan itu, tetapi Ruan Zimao telah menggunakan kekuatan penuhnya. Ini ada hubungannya dengan hilangnya vitalitas Ruan Zimao, tetapi pihak lain hanyalah tertinggi bela diri bintang 8, bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Dia menatap Yun Xiao dengan ngeri, orang aneh lain telah muncul. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk tidak beristirahat? Luo Qingyun bertanya lagi. Wajah Ruan Zimao berubah menjadi hijau dan putih, dia benar-benar ingin beristirahat dan memulihkan energi esensinya, tetapi dia sudah membuat janji di depan semua orang, bagaimana dia bisa mengambilnya kembali? Tentu saja tidak, dia hanya bisa menggertakkan giginya. Cermin gelombang surga di tangannya melintas, dan seluruh ilusi muncul, sosoknya berangsur-angsur menghilang ke dalamnya, dengan cermin gelombang surga, peluangnya untuk menang masih sangat tinggi. Luo Qingyun dengan lembut mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Dia meraih dengan tangannya dan tombak Huangshen muncul di tangannya, keinginan liar dan kuno menyebar, dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi seolah-olah dia telah berdiri di sana selama 10.000 tahun, hanya ada kehendak tombak yang berasal dari zaman kuno, dan tidak ada orang lain. Penonton penuh dengan para ahli, dan susunan ilusi belaka tidak bisa menghalangi mata mereka sama sekali. Langkah Luo Qingyun membuat hati semua orang bergetar, dan mereka tahu bahwa segalanya akan menjadi buruk. Yun Xiao juga tampak terkejut, baru beberapa hari, tetapi kekuatan Luo Qingyun tampaknya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dengan kekuatan yang dia miliki ketika mereka berpisah, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan Ruan Zimao. Pada saat ini, dia telah memasuki alam misterius, dan bahkan dia tidak bisa melihat melaluinya tanpa menggunakan murid bulan. Wajah Ruan Hongyu berubah menjadi sangat jelek, dan telapak tangannya berkeringat dingin. Satu pedang untuk membelah langit. Suara Ruan Zimao datang dari formasi ilusi, dan sulit untuk mengetahui arahnya. Pada saat yang sama, seringai mengejek terdengar, dalam formasi ilusi gelombang langitku, kamu bahkan tidak bisa menangkap bayanganku, bagaimana kamu bisa melawanku? Luo Qingyun tetap diam, dia dengan lembut menunjuk ke kiri dan kanannya,
dan segel dimasukkan ke dalam tombak, pesona kuno tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bayangan tombak besar di sekitarnya, seluruh tombak bersinar dengan cahaya keemasan, dan karakter seperti kecebong emas muncul di atasnya, ada lebih dari 10 karakter, dan mereka bersinar satu per satu. Apa? Kali ini, bahkan Yun Xiao melompat berdiri, matanya terbelalak karena terkejut. Senjata kuno maha. Ruan Zimao berteriak kaget, meskipun dia tersembunyi dalam formasi ilusi, dia masih bisa merasakan aura yang menakutkan dan berbahaya, kekuatan pedangnya meningkat beberapa tingkat, dan dia meraung saat dia menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa suku kata aneh keluar dari mulut Luo Qingyun, dan dua karakter di tombak tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, menutupi semua karakter lainnya, kekuatan yang tak tertandingi dipancarkan dari tombak. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan kesungguhan, tidak hanya kekuatan Luo Qingyun saat ini, tetapi bahkan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, aura kekerasan tersembunyi di balik penampilannya yang tenang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Aura pedang Ruan Zimao menebas dari segala arah, tombak Luo Qingyun berputar dan cahaya tombak besar yang terkondensasi melesat ke langit, itu berubah menjadi gelombang tekanan kekuatan Yuan dan menyebar, benar-benar menghalangi aura pedang. Apa? Hati Ruan Hongyu bergetar, pihak lain mampu memblokir pedang berkekuatan penuh Ruan Zimao hanya dengan kekuatan tombaknya, bagaimana mereka bisa bertarung? Bum bum bum, seluruh kekuatan pedang berantakan di bawah cahaya tombak, formasi ilusi menghilang dalam sekejap, darah menyembur turun dari langit, Ruan Zimao tiba-tiba tersentak ke arena dan muntah darah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang di bawah panggung semuanya terkejut, mereka tidak melihat apa yang telah terjadi, tetapi mereka hanya bisa melihat hasil yang sama sekali tidak dapat dipahami ini. Tubuh Ruan Zimao kejang-kejang hebat di atas panggung, terus-menerus muntah darah, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, dan hatinya dipenuhi dengan frustrasi dan keraguan, luka-lukanya memburuk, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Wajah Ruan Hongyu juga pucat, dia duduk dengan sedih, wajahnya pucat. Ning Keiwei bertanya pada Yun Xiao, apakah kamu mengenal Luo Qingyun dengan baik? Bagaimana kabarnya? Semua orang mengangkat telinga mereka sangat penasaran dengan pendatang baru yang tiba-tiba muncul ini, bahkan Jiang Churan berbalik. Yun Xiao tertawa, karakternya biasa-biasa saja, dia tidak bisa dibandingkan denganku, dia lebih baik dari kebanyakan orang, namun, saya tidak berpikir dia akan menjadi menantu dari kota bulan merah, dia seharusnya berada di sini untuk harta karun rahasia naga. Wajah Ning Keiwei menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, karena dia memenangkan kompetisi, bukan terserah dia untuk memutuskan apakah dia mau atau tidak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Luo Qingyun telah berpartisipasi dalam kompetisi murni untuk janggut naga, dan dia takut dia akan menimbulkan masalah kali ini. Luo Qingyun mendongak dan mengangguk pada Jiang Ruobing, nona kedua, maafkan aku di sini untuk harta rahasia naga, bukan untuk pernikahan. Huala, semua orang terkejut dan gempar, Ruan Zimao, yang sedang berbaring di ring pertarungan, merasa sangat menyesal, jika dia tidak begitu sombong dan menyetujui syaratnya pada awalnya, seberapa baik itu. Dia tidak akan berakhir dalam keadaan ini, tidak hanya dia kehilangan kesempatan, tetapi dia juga kehilangan seluruh wajahnya di depan para pahlawan dunia, dia merasa sangat menyesal dan putus asa. Tidak sopan, Ruan Hongyu berteriak, karena ini adalah kompetisi seni bela diri, kamu harus mencari pengantin pria, jika tidak, itu akan tidak valid dan kamu bisa tersesat. Luo Qingyun melirik Jiang Ruobing dan tahu bahwa dia tidak ingin menjadi bidak catur, dia berbalik dan mengabaikan Ruan Hongyu, pura-pura tidak mendengarnya. Wajah Ruan Hongyu memutih karena marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, pihak lain telah bermain sesuai aturan sejauh ini dan tidak melanggar aturan apapun. Apakah ada peserta lain? Jiang Billy bertanya seperti biasa. Ini menyebabkan keributan di bawah, bagaimanapun, kekuatan Luo Qingyun sebagai Supreme Bela Diri Bintang 8 jelas untuk dilihat semua orang, tidak banyak orang yang melihat dengan jelas bagaimana Ruan Zimao kalah, dan mereka semua malah menjadi gelisah. Hehe, Luo Qingyun, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, kamu telah meningkat sedikit. Tiba-tiba, awan gelap berubah warna, dan seluruh langit berubah menjadi suram, kekuatan sombong mengembun di atas arena, dan suara dingin turun, tertawa aneh,
Hehe, kamu juga mencari harta karun rahasia naga. Hehe, sayang sekali, aku mengambil janggut naga ini. Petir menyambar di dalam awan gelap, dan ada bayangan samar naga dan harimau melompat di dalamnya. Perlahan, itu mengembun menjadi penampilan seorang pria, yang melangkah turun dari awan. Siapa kamu? Jiang Billy mengerutkan kening dan berteriak. Orang itu mendengus ringan dan menarik kembali fenomena aneh di sekitarnya. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia melangkah ke atas ring dengan kedua kakinya dan berkata dengan bangga, "Run Siang dari Laut Utara." Bersambung.